nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu yang saya sahabat Muhammad Taufik MAG satu materi pada siang hari ini. Tidak juga teman sahabat yang join diskusi perihal Gus Dur pada siang hari ini. Selanjutnya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sama-sama bisa memperingati Haul Gus Dur yang sudah genap ke-12 ini. Bagaimana sosok Gus Dur itu bahasanya menjadi sebuah orang sangat berani, anti mainstream begitu. Sosok yang sangat berbeda pandang dengan pandangan mayoritas. Kita melihat sejarahnya bahwasanya Gus Dur adalah orang yang sangat menjunjung tinggi kemanusiaan dan sangat membela hak orang yang lemah, baik itu etnis maupun aliran keagamaan, bahkan waris sekalipun pernah bela oleh Gus Dur. Oleh karena itu tidak mengherankan hingga saat ini kajian mengenai pemikiran beliau sangat cocok untuk direfleksi sampai sekarang. Karena gagasan mengenai pluralitas humanis dan sebagainya itu adalah inti dari ajaran agama maupun sosial kemasyarakatan. Oke, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita buka diskusi pada siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah, juga diwasilah pada almarhum Gus Dur. Al-Fatihah. Oke, selanjutnya saya akan membacakan CV dari pemateri. Nama Muhammad Taufik MAG, tempat tanggal lahir Pati 30 April 1990. Alamat baru Ponpes Rumi, Banjaran Beringin Ngalian. Ini beliau menjadi dosen, kemudian riwayat pendidikan SMP MTS Miftal Huda, SMA MA Raudatul Ulum Guyangan. Sekarang sedang S3, proses S3 di Universitas Pengalaman Organisasi, Ketua Rayon Usuluddin tahun 2011, dan moto hidup nikmati hal yang baik, hidup utama, perjuangkan yang agama bangsa ini. Oke, selanjutnya pada panjenengan Muhammad Taufik, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas nggih? Jelas, Mas. Ini saya Jelas. serak ini, radang, jadi suaranya rapat tak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Semua sahabat-sahabat PMI Rayon Usuluddin, khusus Usuluddin apa campur ini? Ada rayon lain? Usuluddin, Mas. Usuluddin. PMI Rayon Usuluddin, angkatannya campur? Campur, Mas. Campur ya, semua angkatan, khususnya Sahibul
rayon, pengurus rayon ya, 2021, masa khidmat 2021-2022. Yang saya banggakan, saya terima kasih atas undangannya, walaupun undangan online ya. Nah, orang pandemi orang ono undangan lewat WA kan, nggak apa-apa ya. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Saya senang ini ada 35 orang, ya. Banyak ternyata. Ya. Mari kita bersyukur kepada Allah yang hari ini bisa bertatap muka melalui Jimit ini. Semoga tatap muka ini, pertemuan ini, diskusi ini diberi ridho Allah, kita mendapatkan ilmu yang manfaat, yang bisa kita petik apa-apa yang kita bahas siang hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Salam kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Kanjeng Nabi selalu mendampingi kita dalam gerakan kita, dalam aktivitas kita, sehingga kita punya power, energi yang kuat dan energi yang positif dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperbanyak sholawat, dengan cinta Rasul, insya Allah kita akan mendapatkan energi yang positif dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukadimahnya untuk beda ya, pergerakan kan. Mukadimahnya. Jadi Rasulullah sebagai kekuatan kita, energi yang utama sebelum tokoh-tokoh yang kita cintai, tokoh-tokoh pergerakan. Ini sering kaum bergerak itu lupa kalau Rasulullah adalah sosok yang utama sebagai penggerak, energi yang positif yang luar biasa. Tidak mungkin para tokoh-tokoh kita, khususnya Gus Dur ya, itu tidak punya potensi di dalam kekuatan spiritual Rasulullah SAW. Itu jangan lupa. Makanya kita didekatkan oleh kiai-kiai kita itu, dengan Rasulullah terlalu jauh ya, dengan yang dekat ya, seperti Gus Dur, karena kita tahu beliau masa hidupnya. Ketiga kalinya saya beri apresiasi kepada teman-teman sahabat-sahabat yang baru sebagai anggota pergerakan mahasiswa Islam Indonesia yang baru mapaba kemarin, ya, yang bergabung siang hari ini. Selamat bergabung, berproses di PMII. Tetap semangat, ya. Lihat dari senior-senior kalian yang sudah berproses dulu dan sekarang bagaimana keadaannya, itu dalam rangka untuk semangat sahabat-sahabat yang baru masuk sebagai anggota PMI Rayon Usuluddin. Oke, selanjutnya mengenai tema, sahabat moderator siapa nih? Ahmad Mahfud nih. Oke, Pak. Ya. Gus Dur ya, Gus Dur ini hari ini banyak sekali yang meringati haul. Tanggal 30 Desember. Belum nanti pas Januari tetap masih ada yang meringati. Saat hari ini banyak sekali. Saya lihat jadwal-jadwal ini peringatan haul ya. Rabu ada, yang Kamis kemarin juga ada. Ini menunjukkan bahwasanya Gus Dur ini banyak di hati para masyarakat Indonesia, khususnya umumnya dunia. Ada apa dengan Gus Dur? Sehingga Gus Dur itu sudah meninggal, ya, masih dikenang jasa-jasanya, perjuangannya masih dikenal, ide-idenya juga masih terpakai. Ini
ini ada apa dengan Gus Dur. Maka siang hari ini kita coba bedah mulai dari apa ya, biografinya ya, dari kecilnya. Yang jelas dulu saya sering membaca Gus Dur itu yang saya tangkap semangatnya adalah membaca buku gitu. Beliau itu dari kecil ya memang suka membaca buku. Berarti beliau ini suka ilmu. Ilmu apapun itu dibaca beliau. Ya, ini menjadi penting. Tidak akan bisa menjadi orang hebat atau nanti bicara pluralisme itu tidak bisa ketika wawasannya itu sedikit. Tokoh yang mampu, coba kita lihat tokoh-tokoh selain Gus Dur yang mampu menjelaskan atau mempunyai prinsip pluralisme, itu pasti tokoh-tokoh yang secara keilmuan itu tidak bisa diragukan. Ya, karena pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu tidak hanya dalam sisi satu pendekatan. Ya, jika dilakukan pendekatan syariat saja, ya, terkadang pluralisme ini tidak tertangkap. Ya. Maka agama ini tidak hanya pendekatan secara syariat atau secara disebut fikih, tetapi ada pendekatan secara tauhid, ada pendekatan secara ihsan. Ya. Maka PM ini merumuskan ya, ada hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal ahlam. Pluralisme ini masuk di dalam hablum minannas. Ruang lingkupnya itu ruang lingkup politik, budaya, dan agama. Ya, betul ya. Pluralisme ini masuk di dalam ruang lingkup politik, budaya, ya. Lebih spesifiknya ada agama yang berhubungan dengan manusia dan manusia. Hablum minannas. Surat Al-Kafirun samanya. Ketika didekati dengan pendekatan tauhid, tetapi tidak pendekatan hablum minannas, maka tafsirannya akan berbeda. Ya. Itu tauhid, tetapi cara kita berhubungan dengan manusia lain. Ya. Akhirnya muncullah pluralisme. Ya. Al-Kafirun, surat Al-Kafirun itu malah bisa jadi dalil sebagai pluralisme. Tidak malah yang menyanggah pluralisme. Tinggal sisi-sisi sosialnya ditafsiri di dalam ayat-ayat itu. Ya. Nah, selain itu ada batas-batasan pluralisme. Kembali kepada tadi masalah ilmu. Nah, Gus Dur ini harus dilihat hausnya ilmu. Ya. Seperti Ali bin Abi Thalib. Itu kan pintunya ilmu. Ali bin Abi Thalib menyatakan apa? Man alumuni harfan. Ya. Surtulahu abudan. Itu Ali bin Abi Thalib. Dan beliau dengan prinsip ini, beliau sebagai pintunya ilmu yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Man alumuni harfan surtu lahu abudan. Itu populer itu ungkapan itu. Artinya apa? Seorang yang mempelajari saya satu huruf ilmu. Ini ungkapan Ali bin Abi Thalib. Jika ada seseorang atau guru yang mempelajari saya hanya satu ilmu, saya sanggup menjadi abud dan abdinya. Ini menghormati ilmu dan menghormati siapa yang membawa ilmu. Nah, keren tak? Nah, sampai nak unggah karo kiai, karo guru ya kurang ya. Sekarang itu penghormatan ini. Gus Dur ternyata itu memakai prinsip itu. Kalau kita lihat, pernah kita masih ingat bahasanya Gus Dur menyatakan saya siap menjadi presiden
Dan saya siap tidak menjadi presiden. Dan saya juga tidak ingin menjadi presiden. Tetapi gara-gara guru saya merintah, ada 9 guru atau 11 guru ya. Seingat saya 11 guru atau 9 guru. Saya disuruh apapun saya ikut. Nah, itu prinsip guru Gus Dur itu. Ya. Kurang pintarnya Gus Dur, kurang alimnya Gus Dur, tetapi Gus Dur tetap menghormati guru. Itu ciri khas NU juga gitu. Berdirinya NU sama. Bahwa Hasbullah itu punya ide kan untuk menggagas NU. Ada organisasi Nahdlatul Ulama. Tapi beliau dari ide, walaupun ide itu sudah bagus ya. Tapi akhirnya beliau tanya dengan gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, diskusi dengan gurunya. Mbah Hasyim Asy'ari sama. Beliau tidak istikharah secara pribadi, tapi beliau musyawarah dengan gurunya, memohon ridho gurunya Mbah Khalil Bangkalan. Niki ciri khas wong NU niku menghormati ilmu, menghormati masyayikh, menghormati guru. Dan itu prinsipnya Ali bin Abi Thalib sebagai pintunya ilmu. Subhanallah, ya kan? Satu contoh dari Gus Dur. Imam Syafi'i, jadi salah satu prinsip Gus Dur juga. Qaulnya Imam Syafi'i, saya belajar walaupun 1000 kali satu ilmu itu, ya, maka tetap saya anggap baru pertama kali belajar satu ilmu itu. Imam Syafi'i. Jadi ora sok pinter. Sampai lagi sinau khatam alfiyah ping pisan. Wis gaya. Wah, wis khatam alfiyah. Padahal dibedheki ya bingung karepe dhewe. Ya ta, ora tau disinaune. Dipelajari lagi. Karena kita sudah merasa, sudah pernah belajar. Sudah merasa pernah menghafalkan. Tetapi putusnya ilmu saat tidak belajar itu. Ini penting loh ya, penting. Gus Dur itu sampai akhir hayatnya belajar loh. Ya. Tiap malam baca buku, kesembalah kitab, walaupun jadi presiden. Ya, Gus Dur itu. Nah, itulah berawal dari ilmu, mencintai ilmu. Sosok Gus Dur. Sudah, ini baru sesi pertama. Nah, silakan kita diskusikan. Belum inti ya, belum inti dari tema. Satu sesi biar kita nyantel ya. Satu tak buat sesi satu persoalan ilmu. Ya, ilmu mengambil dari manakibnya Gus Dur, sejarahnya Gus Dur mengenai tentang ilmu. Silakan moderator. Nah, sedilo mohon wis setengah jam ya lagi sedilo. Terima kasih atas penyampaiannya. Dan kata saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat setuju dengan apa kata sahabat Taufik tadi. Karena dalam beberapa pengalaman saya pernah berdialog dan pernah lingkup kawan lintas iman dan Gus Durian, itu bahwa ada dua hal yang dapat dirumuskan tentang problem sehingga kita tidak ada rasa pluralisme. Yang pertama yaitu
kita memang tidak pernah mau belajar gitu, kurang wawasan. Kita tidak pernah mau mengkoreksi, memverifikasi atas pemahaman orang lain. Hal itu sungguh selaras dengan pernyataan dari Mas Taufik tadi, bahwa kalau ingin mempunyai tindakan yang luas begitu dalam sosial, harus ada wawasan yang luas pula dalam pribadi masing-masing. Itu bagi teman-teman sahabat-sahabat yang ingin tanya ataupun bersuara atau pengalaman, saya persilakan. Mau izin bertanya, Mas? Oke, silakan. Batasan-batasan pluralisme seperti apa ya? Batasan-batasannya. Udah, itu aja. Monggo, Mas Taufik mau dijawab sekarang atau yang lain dulu. Jangan bertanya ya. Jangan hanya bertanya, kita diskusi ya. Wacana lain tidak apa-apa, maksudnya mengenai tadi ilmu, kamu baca tentang Gus Dur. Kita diskusi ya. Kita diskusi. Tanya ya tidak apa-apa, maksudnya diskusi itu kan memberikan argumen, menolak argumen, mengkritik dari pembicaraan, tidak apa-apa. Silakan ya. monggo mungkin dari sahabat-sahabat bisa pendapat atau pengalaman, silakan untuk bersuara. Silakan. Izin moderator. Ya, silakan. Sedikit bercerita, baru sekitar 3 hari yang lalu saya bertemu dengan saudara saya, teman lah. Saya itu bercerita bahwasanya dia itu mempunyai teman, dan temannya itu bercerita mengenai bahwa Sumbangsi Gus Dur di Pulau Papua. Jadi ceritanya tuh Gus Dur, ada salah satu muridnya Gus Dur yang mendirikan pondok pesantren di daerah Papua pada zaman berapa? Lupa saya ceritanya tahun berapa. Ini di situ di daerah pedalaman, kalau mau mendirikan satu pondok, suatu komunitas itu izin terlebih dahulu harus lah itu tiba-tiba mendirikan pondok. Terus kepala sukunya itu kayak geram gitu kan, terus mengajak pasukannya untuk mengepung pondok itu. Nah, ketika orang-orang Papua itu pakai sumpit, peralatan perangnya orang Papua yang pakai, ya orang Papua lah bisa dibayangkan bersendiri dengan orang adat Papua. Mereka itu mengepung pondok itu dengan berapa ratus orang itu. Terus ketika kepala suku masuk ke dalam pondok, dan di depannya itu ada NU gambar Gus Dur, tiba-tiba teriak, stop, berhenti, ini Gus Dur teman kita, saudara kita, NU ini NU. Pada akhirnya nggak jadi. Padahal si kiainya ini sampai gemeter, terus akhirnya nggak jadi gemeter. Terus sampai setelah itu setiap hari itu pasukan orang-orang Papua pada menjaga pondok ini setiap hari, sifan gitu, seperti itu. Jadi
Bang sih, Mbah Gus Dur ini tidak hanya pada zamannya Gus Dur saja, bahkan sampai sekarang itu pun nama beliau juga masih dikenal di seluruh dunia dan terutama di Papua. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alin. Mungkin sangat menarik ya, sahabat-sahabat membahas tentang Gus Dur. Terkait juga tadi Mas sahabat tadi menyampaikan mengenai itu. Sementara Gus Dur itu memandang sosial itu tidak secara secara kebenaran tunggal begitu. Jadi ada statementnya Gus Dur yang bilang bahwa Tuhan tidak perlu dibela, wong Tuhan yang bela dirinya sendiri. Itu kan menunjukkan bahwa adanya aliran, adanya pemahaman itu kita tidak boleh untuk menghakimi, bukan hak kita untuk menghakimi itu benar atau salah. Kita boleh menghakimi ketika tindakannya dalam sosial itu salah. Sementara keyakinan mereka kalaupun sesat atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita memperjuangkan sosial kemanusiaan mereka. Mungkin bisa ditambahkan oleh Mas Taufik mengenai batasan-batasan toleransi. Silakan. Oke, ya. Tadi bagus. Kembali saya mengenai pemahaman. Dulu saya sempat ya, waktu masih aliyah dulu ya, itu menjustis Gus Dur itu karena membela dulu loh, membela Inul, terus menyatakan argumentasi Gus Dur itu Al-Quran itu lebih apa istilah ya, saya biasanya lupa, intinya gini kalau saya membahasakan dengan bahasa saya sendiri nih ya, Al-Quran itu luwih saru daripada Inul Daratista. Saat itu kan viral itu, saya dulu belum kuliah itu, saya masih di pondok ya. Dengan itu akhirnya saya berpikir loh, Gus Dur ini tokoh Islam, NU ya kan, ini pikiran dulu saya ya, kok malah berbicara seperti itu dan membela Inul Daratista saat itu kan. Gus Dur saat itu kan membela. Dan ada ungkapan yang viral itu mengenai Al-Quran karena ada ayat mengenai menyusui kan. Menyusui itu kan kelihatan apa susunya kan. Itu ungkapan Gus Dur seperti itu. Akhirnya saya berpikirnya itu sudah negatif sosok Gus Dur ini. Ya, dengan cerita itu maksudnya saya apa? Ini bagi pengetahuannya yang kurang tentang agama itu sendiri, tentang tokoh itu sendiri dalam memutuskan sesuatu. Karena dulu saya yang baru itu ya, MA saat itu. Dan belum bisa melihat data-data yang sesungguhnya bagaimana. Nah, ini apa yang pengen saya ungkapkan di sini. Toleransi, ya, toleransi, pluralisme itu tidak mudah di dalam memahaminya dan menerapkan pluralisme itu. Perlu ilmu yang begitu luas, pendekatan yang banyak. Salah di dalam menerapkan pluralisme, maka salah juga di dalam pandangan syariat. Ya. Maka yang awal tadi saya ungkapkan, tokoh yang mampu menjelaskan menerapkan pluralisme itu adalah tokoh-tokoh yang keilmuannya sudah tidak tanggung-tanggung. Kalau bahasa kewalian itu sudah wali kalau berani berbicara persoalan pluralisme.
Kok bisa seperti itu? Iya, ini berhubungan antara tauhid dengan sosial. Kita sederhanakan, maka kita sederhanakan. Pluralisme bisa muncul dalam pribadi seseorang. Bagi saya, ya, itu adalah pendekatannya adalah akhlak. Kita sederhanakan saja. Kenapa kok akhlak? Iya, itu Rasulullah itu visi misinya Islam adalah untuk menyempurnakan akhlaknya para manusia, akhlaknya umatnya ini. Jika akhlak ini dijadikan patokan ilmu kita di dalam berhubungan dengan manusia, maka akan muncul konsep yang sudah dilontarkan oleh tokoh-tokoh NU, ya, yaitu adalah ya, ukhuwah, ya, ukhuwah Islamiyah. Bagaimana kita berhubungan baik, mempunyai akhlak yang baik, mempunyai cara baik, bagaimana menjunjung tinggi baik tentang ukhuwah Islamnya. Ini akhlak ini. Ya. Contoh gini, ada seorang santri berani menggentak kiai. Ini kan santri dengan kiai ukhuwah Islamiyah, Islam dengan Islam. Ya. Jika itu terjadi, maka Islamlah saat itu kelihatan buruk di mata dunia. Ya. Atau mungkin, wah itu kan oknum, ya kan, Islam enggak. Tapi kan di luar Islam itu kan memandang dari perilakunya. Itu ukhuwah Islamnya. Ada orang Islam, ya, ada seorang ayah membunuh anaknya, Islam, anak Islam, pokoknya anaknya mondok semuanya, ya kan? Anaknya mondok, bapaknya juga Islam, bapaknya juga santri. Karena anaknya mondoknya salah, ya, mengkritik pendapat bapaknya, jadi dialog persoalan agama. Akhirnya seorang ayah membunuh anaknya gara-gara berbeda pendapat tentang agama. Ini ukhuwahnya menjadikan Islam tidak bisa berulang. Ini baru ukhuwah Islamiyah. Sama-sama orang Islam. Jelas ya, contoh-contoh saya yang tak buat simpel saja. Atau beda pendapat mengenai kelompok. Ya, sudah tidak punya akhlak, tidak punya tata cara di dalam berdialog, sampai caci maki, sampai menyalahkan. Itu Islam pun nanti kelihatan, oh, wong Islam koyok ngene ya. Kan itu kan, tidak bisa plural di dalam berpendapat. Maka menyalahkan itu sudah akhlak yang tercela. Walaupun dia benar loh. Hati-hati sampai jadi tokoh di media itu. Walaupun benar. Kita ada bahasa menyalahkan kelompok lain. Ini tidak ciri khas Gus Dur. Gus Dur tidak seperti itu. Ya. Pluralisme itu sampai situ ya. Maka pluralisme ini nilainya luas sekali ya. Jangan pandang pluralisme ini hanya agama Islam dengan Kristen, Hindu dengan Buddha, Islam dengan Hindu, dan hanya di situ. Nah, maka tak jelaskan secara contoh-contoh saja kayak gitu. Itu dicontohkan Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Malik, Imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai rezeki saat itu. Ada makom tajdid, makom, karena ada cara-cara saniki benatilah kan ada makom tajdid sama makom asbab kan, mengenai rezeki. Berbeda pendapat itu. Imam Malik menyatakan rezeki itu tidak usah dicari, ada rezeki yang min hasilnya tasib. Imam Syafi'i melawan, berbeda pendapat, tidak wahai guru,
rezeki itu harus ikhtiari, dicari, kerja dapat rezeki. Dengan perbedaan pendapat itu menyatakan dengan bahasa-bahasa yang santun, dengan bahasa-bahasa yang akhlak. Imam Syafi'i tidak mendebat gurunya, tetapi pengen membuktikan saja. Akhirnya Imam Syafi'i bekerja, memetik anggur. Ya, hasil dari bekerja itu dapat uang, digaji dari hasil kerjaan itu. Pengen membuktikan kepada Imam Maliki dengan cara yang santun, dengan cara dia melakukan pendapat dia, akhirnya datang ke Imam Maliki. Ya. Di dalam perjalanannya dia berbersit, wah hasil ini hasil dari kerja saya mau tak kasihkan sama Imam Maliki bentuk taat saya murid kepada guru. Ya, alhamdulillah Allah menggerakkan hatinya Imam Syafi'i untuk memberikan sesuatu kepada Imam Maliki. Ya, sampai datangnya ke Imam Maliki, Imam Syafi'i memberikan buah-buahan dan memberikan uang untuk Imam Maliki. Terus berdialog dengan pelan, dengan santun, Imam Syafi'i menyatakan, wahai guru, pendapat saya benar. Setelah saya bekerja memetik anggur, saya mendapatkan rezeki uang dan anggur. Bagaimana Imam Maliki? Apakah pendapat saya engkau terima? Dengan cara-cara sampai seperti itu. Ini toleransi itu dengan cara ilmu dan akhlak yang sebegitu indahnya. Imam Maliki menjawab, baik Imam Syafi'i, pendapat sampean betul. Orang yang bekerja akan mendapatkan rezeki. Tapi ya mohon maaf, pendapat saya juga betul. Saya tidak bekerja hari ini mendapatkan rezeki. Dari mana? Dari tadi yang dikasihkan Imam Syafi'i. Sama-sama betulnya. Itu baru berbeda pendapat. Ada tata caranya. Saya ingat lagi hadisnya Rasulullah, sahabat. Ketika ada yang berwudu salah, cara mengingatkannya tidak langsung diingatkan. Ya, wudunya salah, cara sampean ya, ono lagi sholatnya salah terus sampean apa? Di waktu itu juga mengingatkan banyak orang. Ini tidak toleransi, tidak akhlak yang baik. Ya. Ketoke sampean ngilingke, nami malah nglarake ati karo wong sing mbok ilingke. Ada caranya. Saat wudu tidak diingatkan. Wes ben, salah ben. Ben C. Saat pas waktu untuk mengingatkan, baru dikasih saran dan diberi ilmu, diberi pengetahuan. Ini berbeda pendapat dengan cara-cara akhlak yang baik. Itu ukhuwah Islamiyah. Baru di tubuh-tubuh Islam. Tubuh-tubuh Islam. Inilah bentuk ukhuwah Islamiyah saat ini itu sudah kita miskin. Miskin sekali. Beda paham saja itu sudah. Itu ibarat kayak wong sing beda pendapatnya dewi, kelompoknya berbeda dengan kita itu. Ibarat wis sak jijik-jijiknya kayak anjing gitu. Ya. Yang saya kalau rondok ngano ya biasanya karena memang ini sangat kita harus prihatin ya, prihatin. Berbeda pendapat saja, berbeda golongan saja itu sudah menganggap kita anjing itu. Sudah najis itu. Dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Ya, momentum ini sangat cocok untuk mengingatkan kita itu. Orang-orang akademisi itu. Ya. Gus Dur tidak seperti itu. Padahal podo-podo Islami. Ukhuwah Islamiyahnya bagaimana? Ya. Biarkan. Ketika ada seseorang kelompok lain kok menyalahkan kita, memusuhi kita, jangan balas dengan bermusuhan. Sentuh dengan akhlak yang baik, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Gus Dur.
Itu cukup ukhuwah Islamnya. Setelah itu muncul apa ya? Dari konsep tadi adalah ada ukhuwah watonia. Di hubungan bagaimana kita antar negara ini mencintai hubul waton minal iman, mencintai negaranya. Gus Dur menunjukkan itu. Sebelum ke luas luas lagi ya ini hubungan antar ini negara ini. Gus Dur selalu berbicara bangsa ketika pluralisme. Bicara toleransi itu dalam posisi lebih kepada urusan bangsa. Karena apa? Gus Dur tahu Indonesia ini tidak hanya satu agama, tidak hanya satu ras, tidak hanya satu bahasa. Ya. Untuk menyatukan itu harus ada pluralisme pemahaman. Beragam-agam paham, beragam-agam ras ini bagaimana toleransi. Ya, beda agama bertoleransi. Dengan cara-cara, dengan akhlak yang baik. Tidak menjatuhkan. Membela yang tertindas. Membela yang perlu ditolong. Itu hablum, ukhuwah watonia. Yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah. Seluruh manusia di muka bumi ini. Nah, ini lebih luas. Jadi mungkin tidak tahu ilmunya ini tidak tahu. Artinya manusia dihidupkan punya hak hidup, ya, punya hak berpendapat, punya hak berkeyakinan, ya, punya hak layak, punya hak hidup nanti langsung bercabang-cabang lagi. Hak hidup dia punya istri, mencintai anaknya, mencintai keluarganya, familinya, duriyahnya, nasabnya, mencintai. Nah, ini saja loh nek diambil. Ya. Mengetahui sejatinya manusia wong urip niku duweni nopo dan pengen nopo. Nek niku sudah dihayati, kita sudah tidak berpikir dia berkeyakinan apa, ya. Dia dalam kondisi apa, ya. Dalam bangsa yang mana, ras yang mana, sudah tidak. Karena kita merasakan dalam diri kita, oh kita sendiri itu loh butuh hidup, cinta dengan anak, cinta dengan istri, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, inilah sentuhan-sentuhan Gus Dur. Sehingga punya toleransi tinggi. Tidak hanya dalam sudut pandang saja. Memahami sejatinya wong urip niku punya kayak tadi kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu. Itu baru memahami sisi-sisi kayak gitu saja, ya kan? Yang gampang-gampang yang bisa kita cerna saja. Itu nanti muncul kita toleransi, pluralisme kalau kita merasakan itu. Ini kan cocok sekali oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu tidak pernah menyakiti manusia lain. Rasulullah itu selalu mengikuti apa yang diinginkan oleh masyarakatnya dengan merubah pelan-pelan, dengan merubah mengetuk hatinya, dengan Rasulullah memberikan contoh. Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah selalu memaafkan, memberikan contoh-contoh yang baik dengan muamalah yang baik. Rasulullah juga bermuamalah dengan orang kafir, bermuamalah dengan orang yang masih membenci Rasulullah. Nah, ini yang menjadikan Islam ini, ya, atau seorang sosok Gus Dur ini menjadi kenangan kita itu, karena bisa berlaku pluralisme, toleransi yang begitu tinggi itu, seperti Rasulullah SAW. Nah, itu ya.
garis bawahnya adalah saya gampangnya adalah akhlak. Biar teringat sampai di otaknya. Akhlak. Dari akhlaklah itu tadi ilmu. Dari ilmu itulah kita bisa berpluralisme, bisa bertoleransi, bisa mempunyai nilai-nilai kemanusiaan, ketuhanan, keikhlasan, ilmu. Kamu tidak punya ilmu, tidak mempunyai segala bentuk ilmu, ilmu sosial, politik, keagamaan, tasawuf, iman, ihsan, semuanya tidak sampai pelajari, tidak akan paham apa yang dimaksud dengan pluralisme itu. Kedua adalah akhlak. Bagaimana kita paham betul apa yang disebut akhlak itu. Nanti akan muncul bentuk-bentuk pluralisme dan toleransi di dalam sehari-hari kita itu. Ya, dibuka lagi. Baru dua. Belajar dari Gus Dur ya. Terima kasih atas pemaparannya. Saya kira ini juga selaras dengan paradigma yang pernah diusulkan oleh Gus Dur mengenai Islam fungsional gitu. Di orang yang telah menghayati agamanya tentu tidak akan kembali memandang perbedaan organisasi, aliran ataupun apapun, karena kita memandang Islam sebagai pandangan hidup. Bagaimana Islam itu, ajaran Islam hadir dalam sosial kita. Hal tersebut tentu kita pernah dengar dalam adalah bahwa iman dan kepercayaan itu urusan dapur. Yang penting yang kita suguhkan adalah kebaikan. Untuk selanjutnya, monggo sahabat-sahabati, kalau ada pertanyaan, ada pendapat, pengalaman, saya persilakan untuk bersuara. Diskusi tidak apa-apa. Tidak setuju pendapatku nggak apa-apa ya. Saya ingin bertanya, sahabat. Silakan, mari. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pemikiran Gus Dur. Yang pertama kan ada ilmu, terus kalau sudah mempunyai ilmu kan harus mempunyai akhlak juga kan. Jadi bagaimana sih intinya, bagaimana sih di suatu lingkup kampus sendiri kan yang katanya sebagai kampus mahasiswa itu sebagai miniatur negara. Di situ kan ada banyak sekali perbedaan sosial, ada perbedaan aliran, organisasi dan sebagainya. Itu jika dikaitkan mengenai bagaimana peran mahasiswa sebagai menerapkan pluralisme di lingkup kampus itu seperti apa ya, sahabat? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Alin. Kesimpulannya, pertanyaannya bagaimana praktek pluralisme mahasiswa dalam kampus mengenai perbedaan sosial, organisasi, dan lain-lain. Gitu ya, Mas? Oke. Kurang lebih begitu, Mas. Oh ya. Gampangannya gini.
dalam satu keluarga, ada perbedaan-perbedaan. Ada istri, suami, anaknya, semuanya 4. Berbeda-berbeda. Ya, makan saja berbeda. Anaknya minta sate, ibu minta tempe, ayahnya minta telur. Sayurnya ada yang minta sayur kuah, ada yang bening. Makanan saja berbeda-beda. Tapi bisa makan satu meja. Ya, bisa makan satu meja dengan berbeda-beda keinginan makanan. Ya. Artinya apa itu? Di kampus berbeda-beda pendapat, berbeda-beda ideologi, berbeda-beda organisasi. Duduk bareng bisa enjoy, bisa enak, ya, dengan membawa punya keinginan yang makan tempe, yang makan itu, tetapi bisa bahagia bersama itu dengan membawa jati dirinya masing-masing, dengan membawa ideologinya masing-masing, tapi bisa berduduk bareng dengan enjoy, dengan gembira. Ya, itulah perbedaan yang mengandung toleransi dengan pluralisme. Bayangkan keluarga tadi, makanan tadi loh, ya, tidak memaksa si anak yang tadi mintanya sate itu, ibunya suruh makan tempe, dinikmati satenya. Itu batasan pluralisme. Batasan pluralisme. Dan si ibu itu karena anaknya pengen sate, ibu pengen tempe, si ibu bagaimana si anak itu disuguhi sate. Bentuk kasih sayang dan penghormatannya dengan anak mudanya seperti itu. Akhirnya dicarikan sate. Jika si anak menghormati ibu, sayang dengan ibu, walaupun si anak pengen sate, ya, si anak pinter goreng tempe ke ibu, memberikan sesuatu ibunya karena keinginan tempe. Walaupun sejatinya anak itu rasa seneng tempe, tetapi bagaimana si anak membuatkan tempe dengan ibunya itu. Lebih toleransi lagi. Si anak biar ibu tidak tersinggung. Padahal tidak seneng tempe. Ya. Dengan caranya si anak bagaimana mengungkapkan bahwasanya kula juga seneng tempe. Betul-betul tidak senang, ya, dengan alasan, dengan bahasa-bahasa yang bagus, tidak menolak, tapi dengan bahasa mungkin, Bu, saya sudah kenyang pun tempe ini dihabiskan. Dengan bahasa itu, padahal memang tidak suka tempe, betul-betul tidak suka tempe. Akhirnya tempe tidak dimakan, tapi ibu tidak tersinggung. Nah, itulah toleransi. Itulah pluralisme. Ya. Tidak mengharus ideologi kita, ya, keyakinan kita, jati diri kita, tetapi kita bisa menyatukan dan berduduk bareng, gembira bersama, ya, memberikan manfaat bersama, nah, saling mengerti bersama di dalam naungan toleransi dan pluralisme itu. Jelas ya? Nah, itulah pluralisme kayak gitu. Tak contoh ke tadi, ya, makan bareng itu. Makanya saya dulu itu ketua rayon, ono kaderku itu, ya kader saya saat itu yang sudah mapabel. Itu tanya gini, Mas,
Saya dulu juga masih lugu ya. Belum ketua rayon ya, saya belum ketua rayon. Di Alma Paba aja, saya di Alma Paba. Anggota saya itu angkatan Alma Paba tanya, nah saya malu PMI sama HMI gimana? Waduh, aku tak jawab. Ini sinau pluralisme ini. Kira-kira boleh deh. Saya ikut PMI tapi pengen tahu PMI LK. Waduh, ini tak pikir ya aku kudu sinau karo senior kan itu. Ya. Ada ya yang seperti itu mikirnya. Ada. Ini aku sinau kan ya. Tanya senior ini ada yang tanya gini, masih ini kudu dijawab iya ini. Ini ndablek mahasiswanya lah memang kepintaran mahasiswanya ini. Ya kan baru apa. Saat itu saya punya analogi gini, tidak kayak tadi ya. Itu saya punya analogi. Ini sing takok kan apa perempuan. Mbak sampeyan niku saupamane iki punya pacar satu. Punya satar satu. Bar niku pacare sampeyan ngomong itu. Dik, aku tak jajal tak pengen ngerti tok aku. Tak pacaran karo si B ya. Tapi cintaku hanya padamu. Ya. Tapi aku si B ora seneng. Cuma pengen ngerti tok. Kira-kira atine sampean pripun Mbak kan? Ya ndak mau ya wis itu. Ya kan ndak bisa dicampurkan. Nah, saya kan gampangannya nek wong lanang iso poligami kan, bener. Bisa. Itu analogi sih. Pluralisme ndak gitu. Kudu masuk PMI, masuk HMI, GMI, masuk kabeh saya pluralisme. Ya, itu makanya yang saya analogikan tadi ya, di rumah tangga tadi loh ya, makan bareng. Gus Dur itu, ya, Gus Dur. Itu kan di Cina ya disanjung, ya, di negara lain disanjung. Tapi kira-kira di mata dunia itu Gus Dur hilang ke NU-annya enggak? Gus Dur tokoh NU, kiai kampung hilang enggak? Enggak toh? Enggak loh ya. Ya, gimana jawab enggak toh? Enggak. Ya, itulah hebatnya Gus Dur. Maka saya sangat cocok analogi tadi itu. Si anak, si ibu, si bapak. Itu ya. PMI jangan kamu duakan tetap. Tidak bisa. Dimanapun tempatnya, sampai kapanpun. Walaupun kumpul organisasi yang lain. Kita berpluralisme, bertoleransi, ideologi kita PMI. Ya. Saya di mana tempatnya PMII, Mas Taufik itu PMI orang. Mas Taufik HMI, yo PMII. Yo GMI, yo enggak. PMII gitu loh. Tapi di mana tempatnya bisa bertoleransi. Tuh, saya satu kelas itu penggede-penggede dulu ya, ketua rayon, ketua PMI ya. Itu sak kelas loh itu. Sak angkatan itu penggede-penggede rayon, selayon PMI sama HMI. Sak kamar saja aku. Sak kamar itu. Ya, tidak saya tak sebutkan namanya. Satu kelas saya sendiri, satu kamar sendiri. Dia ketua HMI, saya ketua PMI. Itu bisa toleransi. Diskusi enak nyantai, ya, diskusi HMI dipanggil, ya diskusi, PMI tak panggil dia juga datang. Satu kamar, toleransi. Ya, batasan pluralisme itu kayak tadi, itu bisa kamu kontekkan dimanapun tempatnya. Dengan agama lain, dengan pendapat lain, dengan orang berpendapat lain, dengan ideologi lain bisa diterapkan itu.
Agama lain ya batasannya itu. Lakum dinukum waliyadin. Agama saya, agama. Tapi saat kita konteksnya berbarengan kayak gitu, bernegara bareng ya, itu tidak ditunjukkan tadi kayak si anak tadi itu. Ya. Si anak tidak menunjukkan kalau tidak suka tempe. Si anak tidak menunjukkan kalau dia yang disuka hanya sate. Malah berusaha bagaimana membuat kayak tempe biar ibu senang. Dan berusaha seakan-akan tempe itu juga dia suka walaupun tidak dimakan. Ini toleransi batasannya seperti itu. Pluralisme batasannya seperti itu. Kalau kita di gereja itu ya, itu kita tetap beragama Islam, bukan di gereja itu sudah beragama Kristen, bukan. Bukan yang goreng ke tempe nggo ibuke niku sudah seneng tempe, bukan. Ya, tetap dia suka sate. Nah, itu batasan-batasan pluralisme. Maka pluralisme itu ruang lingkupnya adalah hubungan dengan manusia yang digarisbawahi tadi adalah akhlak, bagaimana kita berbicara baik, diajak berakhlak baik, berperilaku dengan baik, menghormati, menyayangi, membela yang teraniaya, membela yang perlu dibela. Ini pluralisme yang dicontohkan oleh Gus Dur. Ada lagi? Oke, analogi yang menarik dari Mas Taufik mengenai pluralisme dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tidak serta-merta kita menjadi pluralisme itu semua akan keyakinan kita. Namun adanya pluralisme antar organisasi ataupun keyakinan itu ternyata karena selalu dalam siklus kehidupan ini selalu ada masalah bersama yang di situ kita bisa berdialog dalam membahas isu-isu untuk menyelesaikannya. Mungkin begitu ya Mas. Selanjutnya mungkin dari sahabat-sahabat ada yang ingin bertanya lagi, berpendapat atau berbagi pengalaman, saya persilakan. Sahabat Farhan. Yang lain dulu aja, Mas. Pak Ryan mana Pak Ryan? Bilang. Silakan yang perempuan anak sahabat ya. Pluralisme. Sahabat Haidar itu ada itu. Mungkin saya ingin bertanya, Mas. Ya. Akhir-akhir ini kan banyak loh di berita-berita itu mengenai toleransi kebebasan begitu. Katanya syariat agama ini direlatifkan oleh masyarakat, oleh orang-orang yang menganut pluralisme begitu. Agama direlatifkan. Di apa? Kurang jelas. Direlatifkan. Relatifkan, Mas. Relatifkan. Iya. Jadi fleksibel begitu, Mas. Oh, fleksibel. Oh iya. Ya, terus? Ya, kemarin ada lintas agama yang membuat kunjungan
buat kunjungan ke gereja, mengikuti acara kegiatannya, ikut makanannya. Kan di NU kan sendiri kan kita harus berhati-hati dalam memakan makanannya begitu. Meski makanannya itu halal, tapi bisa jadi tempat penggorengan atau itu bekas menggoreng makanan yang tidak halal gitu. Itu menurut pandangan bagaimana? Itu kebablasan apa gimana? Oke, kebenaran-kebenaran agama ya. Jangan anggap bahasa gini. Kita meyakini surga neraka itu gara-gara kita beragama Islam. Tetapi kalau secara ilmu pengetahuan, jika beragama Kristen atau beragama Buddha itu tidak meyakini apa yang ada di dalam Islam. Sehingga kebenaran surga dan neraka, ini contoh surga neraka ya, itu adalah kebenaran yang ada hanya di dalam Islam. Tetapi kebenaran surga neraka itu tidak ada di dalam agama lain. Maka yang sesungguhnya dari ilmu-ilmu pendekatan agama-agama yang lain itu, surga itu adalah hanya ada kebenaran di dalam Islam. Itu salah loh. Salah itu. Jadi kebenaran yang ada di dalam Islam ini, ya, kayak surga neraka, itu hakiki memang sudah ada. Tidak hanya dogma di dalam, tidak hanya pengetahuan yang ada di agama itu adalah dogma bagi orang yang melakukan beragama itu, tapi hakiki kebenarannya. Itu dulu, ini nanti batasannya. Jadi saat ini kalau bicara agama, kita tidak hanya yakin saja bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar, yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, rahasia-rahasia ukhrawi adalah benar di dalam informasi kewahyuan yang ada di dalam Islam. Itu hakiki, tidak hanya dogma. Tidak hanya dogma. Betul-betul akan terjadi, betul-betul terjadi. Maka Allah itu, biar tidak meragukan itu, karena agama Islam yang terakhir itu dibawa oleh Rasulullah SAW, babakan ukhrawi, Rasulullah itu tidak hanya wahyu, tapi diketokke langsung dalam Isra Mi'raj. Wahai Muhammad, inilah surga. Wahai Muhammad, inilah neraka. Wahai Muhammad, inilah kondisi orang yang bermaksiat. Wahai Muhammad, inilah kondisi orang yang ahli ibadah. Dengan Rasulullah melihat secara kasat matanya, Rasulullah melihat betul-betul, tidak, agama ini tidak hanya cerita dan dogma. Nanti di akhirat ini enggak. Ya, ini hati-hatinya di situ. Jadi Islam ini adalah kebenaran yang hakiki, yang tidak hanya dogma, tidak hanya keyakinan secara ilmu pengetahuan, tapi betul, real gitu loh bahasa kita, real, hak, duhir, cetha welo-welo kebenaran. Terus lantas bagaimana dengan agama-agama yang lain? Maka kita harus belajar agama. Maka belajarlah saat itu Siti Khadijah, ya, Sayyidah Khadijah. Dia ada ahli kitab. Ya. Kenapa iman ke Rasulullah yang pertama kali iman kepada Rasulullah Sayyidah Khadijah? Bolak-balik napa jawabannya? Ilmu. Beliau
tidak memahami setengah-setengah tentang kitab Taurat, kitab Injil. Akhirnya ketemu bahwa ada rahasia-rahasia setelah Injil dan setelah Taurat, setelah Injil, yaitu ada Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Ciri-ciri yang ada di dalam kitab yang dipelajari oleh Siti Khadijah ada di dalam diri Rasulullah SAW. Akhirnya beriman. Maka pahamilah agama ini secara sempurna. Ya. Sempurna. Maka jangan dengan melabeli pluralisme sampai sembrono, gitu loh. Ya. Maka Gus Dur ini tidak baing-baing dalam ilmu pengetahuan, tidak sembrono. Ya. Nah ini bagus nih motivasi kita. Artinya apa? Yuk belajar. Kita sudah belajar pluralisme. Bagaimana dalam pluralisme itu sendiri, bagaimana menerapkan pluralisme ini tidak bisa dibahas 1 jam 2 jam. Kamu harus banyak ilmu yang dipelajari. Ya, jangan salah kaprah do sembrono malah nanti salah. Kayak tadi contohnya, ya. Maka ikutilah kiai-kiai kita saja, ya. Ikuti kiai-kiai kita. Oh sembrono, lah kita kumpul orang Kristen, ada babi. Kita pluralisme, pas ono wong-wong makan babi, aku ya kudu mangan babi ya. Toleransi kok. Ini salah ini. Ya, maka tak contohnya tadi paling gelambiang tadi, ya, jelas tadi. Si anak itu loh, ya nggak seneng tempe. Ora bakal dimakan tempe, tapi dengan bahasa bagaimana tidak menyakiti ibu gitu loh. Ini batasan dan batasan pluralisme. Ngerti ini babi haram ya. Jangan kita beralasan pluralisme, toleransi, babi tak mau. Ya, tidak bisa. Itu maka tadi mengenai Islam itu tadi. Jangan sampai kamu berubah keimanannya. Oh Kristen itu betul, ya betul di sisi mananya kan itu. Kitabnya Gusti Allah sama wahyu dari Allah, betul ya betul di sisi mananya. Saya iman dengan Kristen, saya beragama Kristen sekarang. Tidak apa-apa, betul sama-sama wahyu dari Allah. Ya gitu, kita tidak paham tentang agama berarti. Belum suwe sinaune itu. Ya kan? Tidak seperti itu. Betul memang Kristen, betul. Ada Injil kan. Betul Injilnya betul ya kan. Tapi kan di dalam Injil, kamu sudah belajar dalam Injil enggak? Dalam Injil menjelaskan apa? Wahyu Allah di dalam Injil apa? Ada penjelasan Nabi, setelah itu ada Ahmad ya kan. Ada utusan lain setelah Nabi Isa itu kan nek sinau, nek gak sinau sampai nangger muni betul tapi rak di sinau ini kan malah ganggu imanmu. Sesok agama Kristen, nah, dia mau agama Islam, sesok agama Islam ya, malah salah kaprah ini. Ini tidak dicontohkan oleh Gus Dur seperti itu. Gus Dur tidak seperti itu. Maka kesimpulan saya, pluralisme Gus Dur adalah analogi yang saya analogikan tadi. Ya. Maka ya, sinau lagi ya, ada jurusan agama-agama, ada jurusan tasawuf, ada jurusan tafsir hadis. Wah ini Usuluddin ini memang luar biasa dalam ilmu pengetahuan. Sangat cocok yang menjelaskan pluralisme itu sahabat-sahabat Usuluddin, toleransi sahabat-sahabat Usuluddin. Ya. Makanya ini kan hanya apa ya? Perangsang saja ya. Kalau pengen membedah betul-betul pluralisme bagaimana itu kan nanti kita belum masuk dalam dalil-dalil, belum masuk di dalam riwayat-riwayat. Saya hanya petil-petilan saja yang dengan bahasa yang gampang dipahami. Ya. Itu yang bisa menjawab tentang pluralisme adalah ilmu-ilmu yang ada di Usuluddin. Ya. Fakultas Usuluddin, jurusan-jurusan yang ada di Usuluddin. Ya kalian ini. Maka nulislah tentang pluralisme, tapi ada dasarnya. Hasil diskusi ini ditulis ya buat tema-tema apa.
lembaran-lembaran apa. Kita medianya, media tulis, media dakwah, media apa semua dilakukan ya besar. Menggiring wacana itu dengan banyaknya orang mendengarkan dari wacana kita, dari tulisan kita, dari cara bicara, dari penjelasan bicara kita, itu orang tetap akan pengaruh. Ya, buat jargon, kuat apa ya, terus itu karena ya tugasnya Ryan itu kan gitu, membawa ajaran rahmatan lil alamin di kampus, ditempel ke apa ya, kayak sepatu tulisan ini berstatus ini kan kamu menggiring itu, karena sekarang Wali Songo itu kan jadi UIN, jurusan-jurusan lain banyak itu orang yang kurang paham tentang agama Islam, ya kan, kelompok-kelompok lain banyak, ya, Katok Cingklang mulai banyak. Kamu kan akademisi kan, kalau yang rahmatan lil alamin ya Kak, kamu jelaskan terus, ya, buat tulisan-tulisan buat apa, diskusi-diskusi apa terus. Ya, itu. Visi misinya ke situ. Ya, dengan mahasiswa saya ya sama. Di Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana betul-betul paham mahasiswa itu tentang Islam ya, yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tuh, saya kira cukup. Oke, apalagi ada lagi monggo. Nah, enggak ya, itu 2:30 ini. Tadi polke sampai asar enggak apa-apa. Ini ada yang bertanya, mohon maaf, saya bertanya lewat sini dengan adanya Gus Dur yang pernah menggelar acara di gereja, apakah itu sebagai bentuk pluralisme dalam beragama? Ini ada yang bertanya ya, sahabati Faziatin Ni'mah, menggelar acara di gereja, apa termasuk pluralisme? Saat itu Gus Dur posisi sebagai apa? Yang tanya mana? G. Tahunnya sampai saat itu Gus Dur sebagai siapa? Sudah presiden? Atau masih jadi apa? Ketua PBNU? Ketua PBNU. Ketua PBNU. PB kan, Ketua PBNU. Sudah pusat ya. Ya. Jadi lihat posisi. Ketika Gus Dur melakukan itu, kalau posisinya sudah nasionalis atau sudah pusat, berarti sudah di PB kan, itu berarti bisa dianggap pluralisme, karena menunjukkan bagaimana Islam, Kristen itu rukun. Berarti misi yang dibawa Gus Dur adalah kenegaraan, kebangsaan, ya, kemanusiaan, keagamaan yang bisa duduk bareng. Ya, itu pluralisme yang dilakukan cara Gus Dur mendekati orang-orang Kristen. Yang perlu digarisbawahi sampai detik ini, ada nggak anggapan bahwa Gus Dur itu keluar dari Islam, keluar dari ideologi rahmatan lil alamin, keluar dari kiai kampung, keluar dari NU? Ada nggak anggapan seperti itu? Tidak ada. Ini hebatnya Gus Dur dalam pluralisme. Ada nggak yang pernah berargumen dan menyatakan Gus Dur tidak memakai syariat Islam di dalam pluralisme agama? Gus Dur keluar dari agamanya di dalam pluralisme agama? Tidak. Tidak. Gus Dur beribadah dengan caranya Kristen? Tidak. Ya, tidak. Gus Dur dengan beribadah dengan caranya Buddha, Hindu, Buddha? Tidak. Ini pluralisme yang dilakukan Gus Dur. Ya, nggak ada lah, sampai detik ini kan, sampai beliau meninggal dunia. Ya. Maka yang dibangga-banggakan oleh kelompok-kelompok lain atau agama-agama lain tentang Gus Dur itu adalah membela kaum-kaum yang tertindas, mempunyai akhlak yang begitu indah di mata dunia.
Punya nilai kemanusiaan yang tinggi di mata dunia. Tidak melihat agamanya, tidak melihat ras, suku, bangsanya, tapi Gus Dur melihat sama-sama manusia. Sama-sama hidup sebagai hamba Tuhan. Itulah yang diperjuangkan oleh Gus Dur. Nilai-nilai kebaikan yang selalu dilontarkan oleh Gus Dur. Nilai-nilai sosial kebaikan, saling membantu, ya, memberi, menolong, ya, toleransi. Nah, maka toleransi itu selain tasamuh itu artinya adalah rahmat. Ya, juga buka kamus itu tidak hanya artinya itu toleransi juga bermakna rahmat, memberikan kasih sayang. Ada tasamuh, tahammul, sober itu juga bermakna toleransi. Hilm, bawadah, ya, toleransi itu tahammul, tasamuh, hilm, rahmat, sober, toleransi. Perlu kesabaran juga toleransi itu. Nah, tidak ada kesabaran, tidak bisa toleransi. Zaman mementingkan idemu, mementingkan amarahmu, sober, itu toleransi. Rahmat, penuh kasih sayang, itu juga toleransi. Menyayangi, mencintai, menghormati, itu bentuk toleransi. Tapi kembali lagi, jadi dirimu ini ya jadi dirimu. Agamamu ini agamamu. Simpen sekuat-kuatnya, sebenteng-bentengnya. Ya kan? Maka digambarkan oleh Rasulullah, ya. Saat beliau berhubungan kepada Allah, hablum minallah, ya. Beliau ini hampir ini jangan informasikan kepada umatku. Hampir seperti itu, ya. Tapi tidak dibahasakan kan. Kok bisa seperti itu, Mas? Itu bisa. Yang muncul hadis mengenai Rasulullah sampai sujud seakan-akan itu Aisyah, wah ini Rasulullah apa meninggal ya, sujudnya kok lama banget ya. Itu kan hanya yang itu saja itu. Itu apa? Disimpan betul-betul oleh Rasulullah. Ya. Yang ditunjukkan yang mudah-mudah. Sholat wajib, paling qobliyah ba'diyah itu kan. Tapi kita tidak tahu kalau Rasulullah itu sholatnya mungkin dalam satu malam itu ya bisa sampai beberapa rakaat, bisa sampai 100 rakaat bisa jadi. Tapi kan ini hadis-hadis seperti ini tidak ada. Mungkin ada yang menyimpan dari sahabat mana, dari Aisyah, ya kan? Itu Rasulullah yang disimpan betul-betul tentang keimanan, hubungan kepada Allah. Ya. Ini keimanan, tentang keimanan. Maka kamu kepada orang-orang yang ahli riyadu jangan disalahkan. Wah, orang hadisnya niku bid'ah niku. Ya, betul. Belum tahu saja. Kita itu belum tahu. Ono sing poso setahun full. Ono sing poso daud, ono sing dikiran sedina suwengi 110.000 sholawat. Sing dikir la ilaha illallah ping 1000. Ya. Ada yang lain. Ya. Luar begitu banyak. Wah, itu bid'ah. Rasulullah itu lebih-lebih. Bisa jadi lebih-lebih, tapi kita tidak menemukan hadisnya kan gitu. Karena tangannya dengan orang yang ahli muhadisin. Ya. Ada hadis-hadis yang mungkin belum tertulis dan sebagainya. Tidak ada bid'ah dalam beragama yang itu. Melu kiai aja. Ya. Itu ulama-ulama kita. Kayak apa? Dalaul poso, dalaul Quran 1 tahun dinyatakan itu tidak ada hadisnya. Nah, itu riyadu yang dilakukan kiai-kiai kita itu ada tuntunannya semua. Ya. Malah tekan sini saya. Ya, ini biar sekalian ya. Kemudian puasa 1 tahun itu ada. Itu yang melakukan kan Umar bin Khattab itu.
Umar bin Khattab saat mau Fathul Mekah enggak, dan sebelum Fathul Mekah ada perjanjian Hudaybiyah. Ya, tuh. Tuh akhirnya diposoni setahun Rasulullah mengiyakan akhirnya Fathul Mekah riyadhoi Umar bin Khattab. Maka orang belajar perlu diriyadhoi ya. Sahabat-sahabat ini tidak hanya belajar ilmu di buku, tetapi riyadhahnya juga. Puasanya, wiridnya. Maka PMI itu tidak hanya fikir, zikir, jangan lupa. Fikir amal soleh. Ya. Jangan kira senior-senior modul itu riyadhah kencang-kencang. Ya. Ada senior saya, ketua rayon dulu. Ya. Pas ketua rayon itu, dalail, poso, tiap hari poso. Jadi ketua rayon itu. Tidak saya ya, dulu angkatan atas saya. Saya betul-betul bareng istilahnya. Bareng. Banyak senior-senior kita yang riyadhah luar biasa. Jadi sekarang jadi orang-orang hebat wajar. Saat kuliah prihatin betul. Rewangi puasa, ada yang Senin Kemis, ada yang Daud. Ini orang-orang aktivis loh itu. Nah, dilihat mungkin orang-orang aktivis di orang nyantri kayak gini kan, ono rambutnya sing dua, ono sing katoke apa bolong-bolong, tapi riyadhah luar biasa kan. Sing seneng naik kuburan, wirid malam itu ya, sampai melek, baca bukunya itu. Saya tahu bukti sejarah ya tahu. Senior-senior kita. Sampai nek pengen jadi orang hebat itu ya harus berjuang mencari ilmu, ya itu dikenceng gitu. Maka tadi moto saya ya di biografi saya, nikmati sesuatu kebaikan, dinikmati. Ya. Nah, sampai orang nikmat itu ya nikmati saja. Sebuah kebaikan itu dinikmati. Sering saya gambarkan gini. Orang maksiat niku nikmat. Ya ada nikmat. Tapi sampean ngrasake nek ibadah nikmat mboten. Berjuang nikmat ndak? Menolong orang nikmat ndak? Zikir malam nikmat ndak? Baca Al-Qur'an nikmat ndak? Sujud di hadapan Allah nikmat ndak? Sama-sama nikmatnya. Kebahagiaan yang hakiki itu ya dari kita melakukan kebaikan yang dinikmati itu, memunculkan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi nikmatnya maksiat tidak memunculkan kebahagiaan yang lain. Itu adalah kebaikan yang semu, nikmat tapi bahagia yang semu. Tapi hal yang baik itu adalah kebaikan-kebaikan yang memunculkan kebaikan-kebaikan yang lain dan kebaikan yang hakiki. Itu adalah sesuatu ibadah-ibadah, amal-amal baik itu. Podo-podo nikmatnya. Ya enggak? Podo-podo nikmatnya. Maka itulah rahmannya Allah. Tak contoh kayak gini. Sampai tadi malam dulu bola, nikmat enggak? Nikmat. Nikmat banget. Tapi ada orang yang diberi nikmat oleh Allah tidak nonton bola saat tadi malam. Ada dia yang saat itu mungkin diskusi kayak gini. Diskusi nikmat dia. Atau mungkin tadi malam saat kamu nonton bola itu ada orang yang baca Al-Quran. Dan bagi dia menonton bola tidak nikmat. Tapi baca Al-Quran saat itu nikmat. Kira-kira podo nikmatin enggak? Yang nonton bola ya nikmat, sing maca Al-Quran juga nikmat. Bedanya, yang satu nikmat dalam hal yang maksiat, nah ini bola enggak maksiat ya, ini kan contoh saja. Atau hal yang boleh ya. Nikmat dalam hal yang mubah, tapi yang satu adalah nikmat di dalam beribadah. Podo-podo nikmatnya. Maka jangan anggap orang-orang yang dekat kepada Allah itu, walaupun mendapatkan ujian, tapi nikmatnya luar biasa melebihi orang-orang yang ahli maksiat. Nah, itu dipikir. Saya itu tak sering saya ungkapkan. Maka Islam ini itu sebuah Islam ini sebuah kenikmatan.
tidak aturan yang tidak tuntutan. Tidak. Islam ini mengajarkan bagaimana hidup ini nikmat. Nikmat. Maka bedah itu. Saya pernah bedah masalah sabar. Ya. Kenapa Islam mengajarkan sabar? Ada rahasia apa di dalam sabar itu? Tak analogikan gini. Ketika kamu bisa sabar ya, kelihatannya saat itu kamu itu hatinya itu apa ya? Nah, sampean ndak kulino sabar, lagi sabar itu hatinya kan kayak terongkol kan, kayak panas itu ya. Kayak panas. Ya. Karena lebih puas sampean itu ndak sabar, samane akhirnya amarah ya, akhirnya melakukan apa yang kamu inginkan, menggetak atau marah atau memukul atau apa, akhirnya ndak sabar itu. Tapi ketika saat itu kamu sabar, ya, setelah sabar itu nanti hatimu itu kayak disiram air es, kayak sampean konggone panasan mlebu ruangan AC, Nah, tidak percaya sampean rasakan itu. Pernah tidak ngerasa kayak gitu? Kamu mau pernah mengalah, pernah tulus, pernah sabar, atau pernah ikhlas yang saat itu seharusnya sampean itu tidak mampu sabar, tapi sampean memaksa kulo sabar. Biar itu kamu bisa lakukan, hatimu itulah kenikmatan sabar. Itu hukum pasti, itu hukum sunatullah. Makanya Allah menyuruh sabar. Nikmat. Nah, isan jalani perintah-perintah agama. Yang berat itu kan orang sabar, orang tulus, ikhlas kan. Tapi yang bisa menjalankan itu, wah, ada kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turun nanti bedah sholat, ya, bedah puasa, itu nikmat luar biasa. Pernah saya ungkapkan kan gini, nikmatnya orang puasa tidak dengan orang yang tidak puasa. Orang yang tidak puasa, nikmat makan. Ya, nikmat makan. Yang tidak puasa tidak bisa menikmati makan jam 12, tapi yang puasa tidak bisa menikmati jam 12 atau jam 1 makan, yang tidak puasa bisa. Tapi kira-kira pertanyaannya, orang yang tidak puasa apakah bisa merasakan nikmatnya berbuka? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Inilah Allah memberikan aturan-aturan dalam rangka kenikmatanmu sendiri, kenikmatan kita sendiri. Contoh lagi terakhir ini mengenai ibadah. Orang yang suka maksiat pandangan mata, ya, melihat perempuan, melihat orang yang seksi-seksi, nikmat dah, nikmat dah. Wong delok wong ayu ini nikmat. Sing seksi-seksi itu nikmat. Tapi orang yang biasa melihat seperti itu tidak akan merasakan nikmatnya melihat kecantikan istri, keseksian istri. Loh, kok bisa, Mas? Ya, rasake sampean nek punya istri. Biasanya sampean delok wong ayu, ya ta? Nah, di istri lah ya, kan kamu belum nikah. Saat itu kamu tidak akan merasakan nikmatnya, cantiknya istrimu. Karena kamu biasa maksiat. Dan keinginannya Allah dalam agama itu, kamu itu menikmati kecantikan istrimu. Gara-gara kamu banyak maksiat, melanggar aturan agama, kamu tidak akan merasakan nikmatnya memandang istrimu. Nah, ini hanya sekilas saja. Itulah agama. Harus betul-betul Islam ini tidak hanya yakin saja, tapi keyakinan itu adalah sudah hakul yakin, sudah ainul yakin ya. Betul-betul kamu itu keyakinannya sudah melihat, walaupun secara dohir tidak, tetapi kamu sudah seakan-akan betul-betul kebenaran itu sudah kamu lihat secara batin.
Itu adalah ainul yakin. Ya. Tidak ada ragu sama sekali. Ya. Jadi nanti dilanjutkan pembahasan tasawuf. Pembahasan tasawuf. Nah itu sekilas itu ya. Semoga sedikit diskusi siang hari ini kita bisa memahami pluralisme, toleransi dalam beragama. Ya, kapan-kapan kita sambung lagi. Mohon maaf kalau ada kurang pas atau salah dalam ucapan saya, salah dalam argumen saya. Mohon maaf, bisa diluruskan oleh sahabat-sahabat sekalian. Saya hanya mendampingi diskusi. Ya, semoga kalian tetap semangat dalam belajar, diskusi dengan senar-senar yang lain. Itu dari saya kira sudah cukup. Sudah panjang lebar, sudah mau asar ini. Tangan terkepal, maju ke muka, zikir, fikir, amal soleh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya dari sahabat Taufik. Bisa saya simpulkan di sini bahwa ketika kita ingin menjadi manusia yang baik, maka yang pertama kita harus mempunyai ilmu atau wawasan, memperbanyak sudut pandang. Yang kedua yaitu mempunyai akhlak, bagaimana kita bersosialisasi bersama dalam kehidupan yang plural ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.